Oleskanlah sedikit madu ke area sengatan, tutupi dengan perban longgar dan biarkan hingga 1 jam. Yang kedua adalah pemakaian soda kue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu bahwa hanya lebah madu betina yang mempunyai alat penyengat? Lebah madu merupakan salah satu jenis lebah yang mati setelah menyengat. Tawon dan spesies lebah lainnya tidak kehilangan alat penyengatnya setelah menyengat. Dan ini berarti kamu bisa disengat lebih dari sekali. Lebah pada dasarnya tentunya tidak agresif. Mereka akan menyengat ketika terancam atau akan melindungi sarangnya. Saat disengat, rasa sakitnya mungkin tidak seberapa, hanya seperti tertusuk duri. Namun sengatan lebah ini bisa menimbulkan pembekakan pada kulit dan rasa tidak nyaman selama beberapa hari. Bahkan bagi sebagian orang yang memiliki alergi terhadap racun lebah, maka gejala yang timbul bisa lebih serius dan perlu penanganan lebih lanjut. Di video ini saya, DP Febriani, perawat kamar bedah, akan menjelaskan bagaimana cara pertolongan pertama di rumah yang bisa kalian lakukan jika tersengat lebah. Pertama, pengobatan rumahan tertentu ini dapat mengurangi peradangan dan juga mengurangi rasa gatal akibat sengatan lebah. Ini termasuk mengoleskan madu, witch hazel, dan juga pasta gigi. Poin terpenting saat disengat lebah adalah menghilangkan sengat tersebut sesegera mungkin, karena alat penyengat lebah akan terus mengeluarkan racunnya saat menempel di kulit. Kemudian menyikat atau mengikis sengatnya menggunakan kain kasar, kuku, atau yang lainnya. Cuci area sengatan dengan sabun dan air dan tentunya hindari menggarut karena dapat merisiko terjadinya infeksi. Kemudian kamu bisa melakukan pengompresan air dingin. Kompres dingin ini akan mengurangi rasa sakit dan bengkak dengan membatasi aliran darah ke area sengatan. Namun jangan menaruh es langsung ke kulit karena dapat menyebabkan terjadinya luka bakar. Lakukanlah selama 10 menit dan istirahatlah selama 10 menit. Kemudian kamu bisa mengkonsumsi obat antiinflamasi. Antiinflamasi ini dapat membantu menurunkan peradangan tubuh dan juga menghilangkan rasa sakit. Kamu juga bisa menggunakan krim hidrokortison untuk mengobati gatal dan juga kemerahan. Dan bisa juga menggunakan antihistamin untuk meredakan gatal dan juga bengkaknya. Sengatan lebah seringkali diobati dengan kombinasi pertama adalah tradisional dan juga pengobatan rumahan, walaupun tidak didukung oleh penelitian secara ilmiah. Namun ini sudah diturunkan dari generasi ke generasi. Jika dengan pengobatan rumahan ini menimbulkan rasa sakit dan memperburuk keadaan, maka hentikanlah pengobatan tersebut. Pengobatan rumahan yang pertama adalah dengan menggunakan madu. Madu dipercaya dapat melepaskan oksigen ke dalam luka untuk membantu penyembuhan dan membantu mengeluarkan jaringan mati. Oleskanlah sedikit madu ke area sengatan, tutupi dengan perban longgar dan biarkan hingga 1 jam. Yang kedua adalah pemakaian soda kue. Ternyata soda kue tidak hanya untuk bahan pembuat kue. Soda kue dipercaya dapat menetralisir racun lebah, mengurangi rasa gatal dan juga bengkak. CDC memberikan resep soda kue untuk sengatan lebah dengan cara mencampurkan 1 sendok teh air dengan soda kue secukupnya untuk membuat pasta kental. Kemudian gosoklah pasta tersebut ke area sengatan yang terkena. Diamkan selama 10 menit lalu bilas. Atau kamu bisa menutup pasta dengan perban untuk membantu efeknya dan biarkanlah selama 15 menit sebelum dicuci. Lalu penggunaan pasta gigi. Mirip dengan soda kue,
pasta gigi ini dipercaya dapat mengeluarkan racun, dan yang jenis mint juga dapat memberikan efek sejuk dan juga menenangkan. Cukup oleskan sedikit pada area yang terkena dan bersihkan setelah 10-20 menit. Yang keempat adalah cuka sari apel. Cuka sari apel dapat menetralisir racun, mencegah infeksi, dan menurunkan peradangan. Rendam bekas sengatan lebah dalam cuka sari apel encer setidaknya selama 15 menit. Kamu juga bisa membasahi perban atau kain dengan cuka sari apel lalu mengoleskan ke tempat yang tersengat. Namun hentikan jika terjadi iritasi. Kemudian ada lidah buaya dan juga witch hazel. Kedua tanaman ini terbukti memiliki sifat anti-inflamasi. Untuk lidah buaya, kamu bisa cukup dengan potong daunnya dan peras gelnya langsung ke area yang kena sengatan. Begitu juga dengan witch hazel. Oleskan langsung ke sengatan lebah. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan krim calendula dengan mengoleskan langsung ke area sengatan. Kemudian pemakaian minyak esensial lavender bisa digunakan dengan mengencerkannya dengan minyak kelapa atau minyak zaitun. Kemudian oleskan ke area sengatan. Begitu juga dengan minyak pohon teh. Minyak ini dapat meredakan nyeri akibat sengatan lebah dan mencegah infeksi. Kamu bisa campurkan dengan minyak kelapa atau minyak zaitun, kemudian oles ke area sengatan. Jika kamu sangat alergi dengan racun lebah atau disengat berkali-kali, maka sengatan lebah ini dapat menyebabkan respon alergi yang serius dan mengancam nyawa yang disebut dengan anafilaksis. Gejala dapat dimulai dari beberapa menit atau membutuhkan waktu hingga setengah jam untuk muncul. Jika mengalami reaksi anafilaksis ini, maka ini merupakan keadaan darurat medis. Sudah tidak bisa lagi menggunakan obat tradisional atau rumahan. Gejala utama dari anafilaksis berupa gatal-gatal, muka menjadi pucat dan juga merah, terjadi pembekakan pada lidah dan juga tenggorokan, sulit bernafas, batuk atau mengi, mual dan muntah, kram perut, diare, pusing, dan bisa terjadi penurunan kesadaran. Jika ini terjadi, kamu butuh pertolongan medis secepatnya. Saat mengalami anafilaksis, tim medis akan melakukan resusitasi jantung paru jika kamu berhenti bernapas atau jantung kamu berhenti berdetak. Kemudian kamu akan diberi obat-obatan seperti epinefrin, oksigen, antihistamin, dan kortison intravena. Demikian video saya kali ini, semoga sedikit membantu. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Dukung channel ini agar lebih berkembang. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.